Satyoto Namo Buddhaya. Namo Selamat Buddhaya. malam, Romo Ramani, Bapak Ibu, teman-teman sedama. Yang saya hormati, Ibu Brenda, selamat datang di Zoom kita ya Bu pada malam hari ini. Yang kami hormati juga ada Bapak Ibu Romo Ramani, teman-teman sedama, selamat datang. Perkenalkan, saya Metatama Ganda Puspita. Ibu Romo Ramani dapat memanggil saya dengan Meta saja. Pada malam hari ini saya bertugas sebagai moderator yang akan mendampingi Romo Ramani, teman-teman sedama dalam diskusi kita pada malam hari ini yang berjudul Mengobati Luka Batin oleh Ibu Brenda. Narasumber kita yang luar biasa sekali pada malam hari ini. Jadi tema kita pada malam hari ini menarik sekali ya dengan teman-teman. Saya harap Romo Ramani, teman-teman sedama menyimak diskusi ini dengan penuh perhatian, dengan konsentrasi. Baik, sebelum itu marilah kita bersama-sama memanjatkan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa, Buddhang bhagawantang abiwademi. Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Nakmasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Nakmami. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Terima kasih Romo Ramani, Bapak Ibu, teman-teman sedama. Selanjutnya marilah kita mendengarkan untayan Dhammapada yang akan dilantunkan oleh Bapak Gunawan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Sis Meta. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada Sukhawaga Bab 15 Syair 203. Jigacha Parama Roga Sankara Paramandukha Etang Nyatwa Yatha Utang Nibbanam Paramang Sukhang Ti. Kelaparan merupakan penyakit yang paling berat. Segala sesuatu yang berkondisi adalah penderitaan yang paling besar. Setelah mengetahui hal ini sebagaimana adanya, orang bijaksana memahami bahwa Nibbana merupakan kebahagiaan tertinggi. Sadhu, sadhu, sadhu. Baik, terima kasih Romo Gunawan untuk untayan Dhammapada yang indah sekali pada malam hari ini. Selanjutnya,
Perkenankan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini. Ada Ibu Brenda I. McRae, CCHT, PLRT, LBLT. Beliau berprofesi sebagai regression hypnotherapist selama 22 tahun yang bisa membawa seseorang mengerti penyebab dari akar permasalahan seseorang melalui hipnosis. Beliau belajar dan mendapatkan sertifikasi di Amerika, sebagian besar sewaktu tinggal di California selama 6 tahun. Beliau adalah mentor atau guru meditasi dan ketua pembina dari Yayasan Damasuka Indonesia. Pada tahun 2008, beliau mulai mengajar TWIM sewaktu masih tinggal di California. Pada tahun 2009, beliau mengikuti retret meditasi TWIM dengan Yang Mulia Bante Wimalaram Simhatera di Joshua Tree, California, dan di hutan tempat beliau tinggal di Missouri. Dan pada tahun 2009, bulan Juni, beliau kembali ke Jakarta. Pada akhir 2010, Bante datang ke Indonesia dan mulai mengajar retret meditasi di Indonesia setiap akhir tahun sampai dengan tahun 2018 dengan Ibu Brenda sebagai penerjemah beliau. Pada tahun 2012, Ibu Brenda mulai mengajar online, retreat dan weekend retreat, kemudian mulai mengajar retreat selama 5, 7, sampai 10 hari. Pada tahun 2015, maksud kami, Yayasan Damasuka Indonesia dibentuk dengan Bro Hartono Chong sebagai ketua sampai sekarang, dan kegiatan yang dilakukan selain bimbingan meditasi setiap hari Minggu terakhir, online retreat 10 hari, offline retreat 10 hari sebelum pandemi, juga mengadakan bakti sosial dengan pembagian sembako, kitanan massal, pengobatan gratis, donor darah, bedah rumah, mencetak buku karangan Bante, dan murid beliau. Dan pada tahun 2015, beliau mulai mengajar para asisten untuk bisa membimbing lebih banyak orang lagi. Dan sampai saat ini, sudah ada sekitar 60 orang asisten yang mengajarkan TWIM di Indonesia. Baik, berikut adalah profil narasumber dari Ibu Brenda, ya, yang pada malam hari ini kita akan bersama-sama menyimak beliau memaparkan materi tentang mengobati luka batin pada Damasa Kaca Online season ke-6 episode ke-67. Dengan ini, waktu dan layar kami persilakan kepada Ibu Brenda. Silakan Ibu. Terima kasih Sis Meta. Panggil saya Sis Brenda aja, nggak usah resmi-resmi pakai ibu, nggak apa-apa. Ya, oke. Oke. Sewaktu saya diminta untuk membahas tentang luka batin, memang ini adalah topik yang sering kali klien datang kepada saya untuk mendapatkan sesi. Nah, ini saya mau sharing. Izinkan saya sharing PowerPoint saya. Sudah terlihat Sis Meta? Sudah, Sis Brenda, sudah terlihat. Baik, oke. Oke. Mengapa seseorang mempunyai luka batin? Nah, ini ada anggapan dan asumsi yang keliru, seringkali begitu. Merasa seorang anak itu tidak disayang oleh orang tuanya atau oleh keluarganya, kemudian dibanding-bandingkan oleh orang tuanya tuh si itu lebih pintar, si itu lebih apa. Nah, ini seringkali maksudnya orang tua memberikan semangat untuk anaknya supaya anaknya bisa lebih baik dalam belajar atau sekolah atau mempunyai satu talenta, tetapi anaknya ini merasa orang tuanya itu em, membandingkan dengan orang lain dan dia tidak suka. Nah, itu dia. Jadi ini yang saya anggap sebagai anggapan dan asumsi yang keliru dari seorang anak. Kemudian juga belum lama saya ketemu dengan seorang klien yang katanya tidak pernah dipuji dan orang ini ternyata suka dipuji dan ternyata bawaannya dari kehidupan lampau dia. Nah, ini makanya kenapa orang-orang itu bisa mengalami luka batin. Ini dari yang pertama adalah beranggapan berasumsi yang keliru. Kemudian karena tidak mengerti apa yang terjadi.
Saya pernah, sewaktu saya tinggal di Amerika, saya part time membuka praktek regresi hipnoterapi dan ketemu dengan seorang wanita Amerika, orang bule. Dia bilang saya kepengen membersihkan luka emosional saya di dalam hati kepada mama saya yang baru meninggal 2 bulan lalu. Tapi saya tidak bisa melepaskan rasa marah, rasa benci terhadap beliau. Kenapa ini saya ingat kasus ini? Karena unik sekali. Jadi saya bawa memori terawal di kehidupan ini, di mana wanita ini sedang minta digendong oleh ibunya. Namanya baru anak 2 tahun, tetapi ibunya bilang, tunggu ya, mama mau nyusuin adik bayi dulu. Jadi dia baru punya adik bayi. Nah, dibilang tunggu, mamanya tidak salah. Tetapi klien saya ini sewaktu 2 tahun ini dia merasa dia ditolak. Merasa mamanya tidak sayang dia. Jadi lebih mementingkan adik bayi ketimbang kebutuhan dia dipeluk dan digendong sama mamanya. Dan saya setelah dibereskan masih ada katanya. Perasaan marah itu kepada adik bayi masih ada. Saya tarik lagi mundur. Ternyata di kehidupan lampau, kejadian sama persis dengan ibu yang sama, dengan adik bayi yang sama, kejadian tapi dia waktu itu usianya 3 tahun di kehidupan lampau. Di kehidupan lampau terjadi hal yang sama, bahwa dia minta gendong sama ibunya, tapi ibunya bilang tunggu dulu, mama mau nyusuin adik bayi. Nah, ini dia tidak mengerti bahwa adik bayi ini kan namanya anak bayi ya, kalau terlambat disusui kan bisa nangis. Sedangkan menurut ibunya, anak yang 2-3 tahun ini bisa paham. Nah, di situ kebenciannya bermula. Waktu saya tanyakan sebenarnya apakah ibunya menyayangi dia? Iya, sayang. Terus dia nangis. Nangis sesenggukan karena mengerti bahwa sesungguhnya mamanya dia itu sangat sayang sama dia. Tetapi karena tidak mengerti dan salah persepsi, maka dia menjadi salah paham. Itu kasus ini menjadi dekat di hati saya. eh, dan kenapa seseorang bisa mempunyai pengertian keliru itu dari masa lalu, dari kehidupan lampau, bahkan di kehidupan ini. Nah, itu sebabnya mengapa dia merasakan luka di dalam batin dia. Tapi dia mengerti bahwa itu karena ketidakpahaman dan dari seorang anak yang merasa tertolak oleh ibunya sendiri. Padahal ibunya sangat sayang. Dan dia menangis sesenggukan karena tidak sempat meminta maaf kepada ibunya. Karena ibunya baru meninggal 2 bulan sebelum ketemu saya. Jadi saya menyarankan nanti saya akan bawakan meditasi ini. Sehingga Bro dan Sis bisa juga bantu untuk melepaskan. Kemudian seseorang melekati perasaan yang tidak menyenangkan karena ada ego. Saya tidak suka, saya benci, saya marah, saya kecewa, saya sedih, saya sakit hati. Semuanya saya. Dan inilah sumber penderitaan sebenarnya. Karena sebenarnya perasaan itu cuma ada 3. Kalau lihat di suta-suta. Perasaan menyenangkan, menyakitkan, dan netral. Nah, kalau ini ada perasaan tidak menyenangkan karena ego aku atau saya ini sangat besar, maka perasaan-perasaan ini muncul karena mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Jadi banyak sekali kasus di mana seorang anak yang punya pandangan keliru. Jadi saya pernah kedatangan seorang anak laki-laki umurnya 20-an waktu ketemu saya tidak ingat usia pastinya. Itu beberapa tahun yang lalu. Dia tinggal di luar negeri. Dia dibawa ketemu sama saya oleh papanya karena papanya cerita anak ini sejak kecil benci sama mamanya.
Sampai sudah besar beberapa kali pegang pisau mau tusuk mamanya. Dan ini papanya mengerti kalau seorang anak membunuh ibu itu adalah garuka karma, karma buruk terbesar yang tidak bisa keluar dari alam neraka yang paling dalam, Awici. Jadi itu sebabnya papanya membawa anak itu ketemu saya dan kita gali. Ternyata mereka menjadi musuh itu sudah dalam banyak kehidupan lampau. Dan saya tanya, awalnya dari mana? Dan awalnya dari dia. Dia punya perasaan tidak suka karena tersaingi. Nah, itu. Jadi karena disaingi itu jadi benci. Nah, itu terbawa terus dalam banyak kehidupan mereka saling menyakiti, entah sebagai orang tua anak, entah sebagai teman, entah sebagai saudara. Pokoknya selalu bermasalah. Dan karena itu dia akhirnya sadar bahwa dia yang salah duluan. Karena dia yang memulai dengan perasaan-perasaan yang tidak suka disaingi itu karena egonya sangat besar itu tadi. Jadi dengan mempunyai pengertian kalau ada perasaan tidak menyenangkan karena ada ego ini harus kita lepaskan sedikit demi sedikit sampai kita bisa melepas semuanya. Karena kalau kita melekati semua saya atau aku ini, itulah yang menjadi sumber penderitaan kita. Karena kalau kita udah benci sama orang, marah, kecewa, sakit hati, sedih, maka itu menjadi bibit penderitaan di dalam diri kita sendiri. Yang bisa kalau kita tidak lepaskan di kehidupan ini terbawa terus nanti di kehidupan berikutnya. Kemudian tidak bisa menerima kenyataan. Kenapa? Sesuatu terjadi kepada kita karena kita juga yang memulai. Jadi kalau kita dibuang istilahnya, ada juga kasus di mana seorang anak tidak diinginkan oleh keluarga aslinya, kemudian dipungut anak oleh orang tua angkat, begitu tahu bahwa dia bukan anak kandung, tidak bisa menerima kenyataan, bahkan memaki orang tua yang membesarkan dia. Padahal orang tua yang membesarkan dia ini penuh dengan cinta kasih sampai dia besar disekolahkan, tetapi kesalahan dia adalah tidak bisa menerima kenyataan kalau dia adalah anak pungut. Dan dia tambah benci lagi sama orang tua kandungnya yang memberikan dia kepada orang tua angkatnya. Ternyata begitu digali ingatannya, dia itu kalau tinggal bersama keluarga kandungnya maka dia akan hidup susah. Tapi karena orang tua angkatnya yang merupakan om dan tantenya itu tidak punya anak dan mengangkat dia, disekolahkan dengan baik, dihidupi dengan baik, punya pokoknya kehidupannya jauh lebih baik. Dan dia akhirnya menyadari bahwa apa yang orang tua kandungnya lakukan itu adalah untuk kepentingan dia. Tapi seorang anak itu seringkali punya salah persepsi, jadi tidak bisa menerima kenyataan. Nah, setelah dilakukan session, biasanya itu ada healing, ada penyembuhan, dan lain sebagainya. Dia akhirnya bisa menerima dan bahkan keluar dari ruang praktek saya, dia memeluk orang tua angkat yang membawa dia ke sini. Dan dia sangat berterima kasih dan minta maaf sebesar-besarnya kalau selama ini dia punya kekeliruan seperti itu. Dan itu merupakan kebahagiaan bagi saya kalau seseorang bisa mempunyai kesadaran bahwa memang harusnya diterima karena itu adalah kenyataan dan seharusnya dia bersyukur. Nah, karena kebanyakan orang-orang kita itu kurang bersyukur. Sesuatu yang baik terjadi pada kita, kita kurang bersyukur gitu. Nah, kemudian ada yang merasa menjadi korban. Kenapa bisa begini? Ini yang terjadi biasanya kalau menjadi korban perselingkuhan. Suami atau istri punya pasangan lain, jatuh cinta lagi dengan orang lain, merasa
dia terluka, sakit hati, dan lain-lain, sampai mau minta cerai. Padahal cerai itu bukan jalan. Kalau dia harus menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan, ya tidak bisa lari dari karma. Jadi seringkali orang-orang yang mengalami korban-korban perselingkuhan merasa menjadi korban perselingkuhan ini ya karena mereka tidak paham ya apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Nah, ini nanti akan ada bagian kenapa eh, ada sesuatu yang mereka tidak pahami betul-betul. Lalu mengalami kejadian yang menyedihkan seperti bullying, yaitu perundungan waktu kecil, dibully sama entah sama teman sekolah, entah sama gurunya, entah sama guru les, entah sama mbak, entah sama orang yang menjaga seperti suster. Nah, itu seringkali mengalami bullying. Jadi, kalau sudah mengalami bully, biasanya seseorang itu nanti mengalami masalah di waktu besar. Bisa tidak percaya diri dan dia jadi keluar kemarahannya karena sewaktu kecil dia tidak bisa melawan, tapi sudah besar dia berusaha mempertahankan ego dia sehingga dia tidak percaya diri, tetapi juga dia jadi pemarah karena jadi frontal seperti itu. Kemudian ada trauma-trauma lain yang membuat yang menyedihkan. Contoh trauma banyak sekali. Misalnya mengalami kecelakaan karena nih baru beberapa hari yang lalu saya punya ketemu satu klien, dia mengalami kecelakaan, bukan dia yang menyetir, tapi temannya yang baru minum alkohol yang menyetir, mengakibatkan satu orang meninggal, satu orang cacat permanen. Sedangkan dia dan yang menyetir tidak terkena masalah, tidak cacat, tidak sakit. Bahkan kalau saya dikasih lihat mobil yang rusak itu sepertinya tidak masuk akal kalau ada orang yang selamat. Tapi memang sampai polisi pun bilang ini miracle luar biasa. Dan ini menjadi trauma untuk dia karena yang meninggal itu adalah salah satu best friend-nya. Jadi itu sebabnya kenapa perlu dilakukan healing atau penyembuhan luka batin ini pada saat ada trauma-trauma yang terjadi, yaitu juga pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu tidak hanya dialami oleh wanita, brosis, tetapi juga dialami oleh pria. Dan itu mereka melekati dalam waktu yang sangat lama sehingga bisa ketakutan kalau didekati baik oleh lawan jenis maupun oleh sesama jenis. Pelecehan seksual ini bahayanya, ada klien yang mengapa dia bisa menjadi gay padahal dia mengalami pelecehan seksual sewaktu kecil. Ya itu karena dia mau seperti balas dendam. Ya, jadi eh, ke, ke perbuatan apa yang pernah terjadi kepada dia itu dia lekati dari kecil, dari usia beberapa tahun sampai dia sudah dewasa. Waktu ketemu saya dia menjadi gay, yaitu karena dia mengalami pelecehan seksual. Dan dia bilang, aduh Bu, kenapa saya nggak ketemu Ibu waktu saya lebih kecil? Ya, semua itu ada waktunya. Kalau waktunya tepat, ketemu dengan terapis yang tepat, ya akan mengalami healing atau penyembuhan. Nah, ini yang seringkali saya bawa orang paham. Bahwa walaupun seseorang bilang Buddhis, tetapi tidak benar-benar memahami hukum karma dan akibatnya, hasilnya. Nah, ini sebenarnya sangat disayangkan. Banyak sekali klien-klien saya yang merupakan Buddhis, tetapi kalau terjadi sesuatu kepada mereka, tetap mereka tidak bisa menerima. Ya. Nah, saya mau mengutip dari Samyutta Nikaya 1 227. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikian pula lah buah yang dituai. Pembuat kebajikan akan mendapatkan kebajikan, dan pembuat kejahatan akan menerima kejahatan pula. Tertaburlah olehmu biji-biji benih,
dan engkau pula lah yang akan menerima memetik buah-buah daripadanya. Nah, jadi kalau seseorang kita sudah menerima bahwa apa yang terjadi kepada kita karena kita sendiri yang pernah melakukan di masa lalu, maka kita akan lebih bisa lega karena mengerti. Banyak orang tidak bisa menerima karena tidak mengerti, walaupun mereka Buddhis. Ya, jadi itu sebabnya betul-betul kita harus seringkali membacakan perbuatan aku adalah pemilik karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri, terlindung oleh karmaku sendiri. Jadi itu penting banget kita ucapkan setiap hari sehingga pada saat sesuatu terjadi kepada kita, maka kita akan lebih bisa nerimo, akan lebih bisa ya sudahlah emang memang saya harus menjalankan dan menerima ini sehingga luka batin itu tidak separah yang kita lekati ini. Jadi itu yang em, terjadi dengan luka batin. Dan ini yang saya lakukan, jenis regresi hipnoterapi itu bisa menuju ke masa dewasa. Misalnya dia waktu datang kepada saya sudah 20-an, 30-an, 40, 50, 60 dan seterusnya. Itu bisa masuk ke masa di mana dia mengalami sesuatu. Jadi kita justru membawa dia mengerti apa yang terjadi. Kemudian bisa juga ke dalam masa remaja atau masa kecil kalau mengalami bullying atau sesuatu yang tidak menyenangkan itu. Bisa juga masuk ke dalam kandungan, bisa juga masuk ke dalam kehidupan lampau. Dan saya waktu di Amerika LBLT itu adalah Light Between Lives Therapist, di mana itu masuk ke dalam alam di antara kehidupan yang ada bahasa palinya yaitu Sambawesi. Jadi waktu saya baru selesai belajar dengan almarhum Michael Newton, saya pulang ke Jakarta, saya bertanya dengan almarhum Bante Sombat, maaf, almarhum Bante Win, apakah ada alam di antara kehidupan? Dan almarhum Bante Win pada saat itu masih ada, beliau bilang ada, namanya Sambawesi. Jadi itu sebabnya bisa mendapatkan pengertian kalau masuk ke life between life state seperti itu. Dan ini adalah manfaat regresi hipnoterapi yang saya lakukan mengerti akar perasaan permasalahan seseorang. Dari mana mengalami dendam, benci, marah, fobia, takut ini, takut itu, trauma, luka batin, kecemasan, perasaan sayang yang tidak tepat. Apa maksudnya? Sayang dengan sesama jenis, sayang dengan orang yang sudah mempunyai pasangan, itu kan tidak tepat dan tidak boleh diteruskan karena tidak baik ya, secara karma pun tidak baik, secara sila pun tidak baik. Penyebab kenapa bisa jadi lesbian, gay, biseksual dan transgender. Terlalu banyak makan, terlalu banyak minum alkohol, perokok, tidak percaya diri, insomnia. Ini semua tujuannya mengerti untuk melepas. Karena kalau tidak mengerti, rata-rata orang itu tidak bisa menerima, tidak bisa melepas. Dan biasanya walaupun bukan Buddhis, mereka akan mendapatkan pengertian tentang hukum karma. Yang biasanya banyak sekali orang-orang yang bukan Buddhis ini datang kepada saya karena kepengen tahu apa yang pernah dia lakukan di masa lalu, seperti itu. Kemudian bisa mengerti kebiasaan dan kemampuan yang terbawa dari kehidupan lampau. Misalnya, contohnya kebiasaannya apa di masa lalunya itu terbawa ke dalam kehidupan sekarang, baik itu positif maupun itu negatif. Kemudian juga kemampuan-kemampuan apa, kemampuan misalnya orang-orang indigo, kemampuan seperti itu ya. Jadi itu bisa terbawa dari masa lalu. Bisa mengerti arti mimpi berulang. Kenapa nih mimpi bisa berulang? Karena ada kemelekatan. Misalnya dulu di kehidupan lampaunya dia pernah mati jatuh dari jurang dan yang dia mimpi itu adalah itu terus.
memang dia takut dengan ketinggian, terutama pada saat di tempat tinggi seperti jurang itu dia takut sekali karena memang pernah mati dikejar-kejar, jatuh. Nah itu mimpi terus seperti itu karena ada kemelekatan. Kemudian mengenal siapa jodoh atau soulmate kita dan juga bisa mengerti penyebab psikosomatis, bukan penyakit fisik agar membaik dan banyak yang sembuh. Bukan saya yang menyembuhkan, saya tidak pernah klaim saya ini bisa menyembuhkan, tetapi orang yang datang setelah mereka mengerti bisa melepas perasaan-perasaan itu. Kemudian mengerti tujuan hidup. Nah, ini biasanya saya bawa ke life between life state itu tadi. Nah, saya mau mengutip dari Diga Nikaya 4 Kutta Danta Sutta. Brahmana selanjutnya sebelum upacara mulai dan untuk mencegah penyesalan yang muncul pada orang-orang yang ikut melaksanakan upacara. Penasehat berkata, saudara-saudara mungkin dalam pelaksanaan upacara korban. Ada orang-orang yang membunuh makhluk hidup dan ada yang menghindari pembunuhan. Orang yang mengambil yang tidak diberikan dan orang yang menghindarinya. Orang yang memuaskan nafsu dengan cara yang salah dan orang yang menghindarinya. Nah, karena kalau kita terus-menerus mengumbar nafsu itu seperti kita minum air garam yang haus terus. Jadi jangan terus-menerus diumbar nafsu-nafsu apapun. Orang yang berdusta dan orang yang tidak berdusta, orang yang bicara kasar dan orang yang tak bicara kasar, orang yang memfitnah dan orang yang tak memfitnah, orang yang bergunjing dan orang-orang yang tak bergunjing, orang yang serakah dan orang yang tak serakah, orang yang membenci dan orang yang tak membenci, dan orang yang berpandangan salah serta orang yang berpandangan benar. Nah, ini ada di dalam sutta ini. Mengenai orang-orang ini, mereka yang berbuat jahat, biarkanlah dengan kejahatan mereka itu. Sedangkan bagi mereka yang berbuat baik, semoga raja dan saudara sekalian mempersilahkan mereka melaksanakan upacara dan seyogianya raja memberikan hadiah kepada mereka sesuai dengan kesediaan raja. Jadi ini sutta sangat menarik tentang apa yang harusnya dilakukan dan tidak dilakukan, yang berbuat baik atau berbuat tidak baik. Ada juga nasihat kepada Rahula di Ambalatika. Ini saya kutip dari Majjhima Nikaya 61 Ambalatikara Hulawada Sutta. Bagaimana menurutmu Rahula? Apakah gunanya cermin untuk merefleksikan yang mulia? Demikian pula Rahula, suatu perbuatan melalui jasmani harus dilakukan setelah direfleksikan berulang-ulang. Kalau kita melakukan sesuatu misal lewat jasmani, apa sih biasanya memukul, melakukan sesuatu yang tidak baik, atau misalnya membunuh, menggunakan alat sampai binatang mati atau apa seperti itu. Ini harus direfleksikan terus-menerus. Suatu perbuatan melalui ucapan harus dilakukan setelah direfleksikan berulang-ulang. Suatu perbuatan melalui pikiran harus dilakukan setelah direfleksikan berulang-ulang. Rahula, ketika engkau ingin melakukan suatu perbuatan melalui jasmani, engkau harus merefleksikan perbuatan jasmani yang sama itu demikian. Apakah perbuatan yang ingin kulakukan melalui jasmani ini mengarah pada penderitaanku atau pada penderitaan makhluk lain atau pada penderitaan keduanya? Apakah ini adalah perbuatan jasmani dengan akibat yang menyakitkan, dengan hasil yang menyakitkan? Ketika engkau merefleksikan, jika engkau mengetahui perbuatan yang ingin kulakukan melalui jasmani ini akan mengarah pada penderitaanku atau pada penderitaan makhluk lain atau pada penderitaan keduanya. Ini adalah perbuatan jasmani tidak bermanfaat dengan akibat yang menyakitkan, dengan hasil yang menyakitkan, maka engkau tidak boleh melakukan perbuatan melalui jasmani itu. Tetapi ketika engkau merefleksikan, jika engkau mengetahui
perbuatan yang ingin kulakukan melalui jasmani ini tidak akan mengarah pada penderitaanku atau pada penderitaan makhluk lain atau pada penderitaan keduanya. Ini adalah perbuatan jasmani bermanfaat dengan akibat yang menyenangkan, dengan hasil yang menyenangkan. Maka engkau boleh melakukan perbuatan melalui jasmani itu. Jadi jelas sekali Sang Buddha memberikan nasihat kepada Rahula seperti ini sebelum kita melakukan sesuatu atau mengatakan sesuatu. Apakah ini bermanfaat? Apakah ini membuatku menderita, orang lain menderita, makhluk lain menderita seperti itu. Kemudian, jadi kalau tidak mau datang regresi kepada saya, biasanya kita mengajarkan meditasi pemaafan. Dari sini saya akan memberitahu apa yang kita lakukan. Meditasi ini diajarkan oleh Yang Mulia Bante Wimalaramsi Mahatera almarhum, sekarang sudah almarhum. Beliau wafat 2 tahun lalu dari damasuka.org dan kami lanjutkan di damasuka.or.id. Jadi kalau ada yang mau lihat di Indonesia punya damasuka.or.id. Bagaimana postur duduk kalau mau meditasi? Nah, bisa berbagai postur. Bisa duduk bersila, tidak wajib duduk bersila. Boleh duduk di kursi, boleh duduk disanggah pinggangnya dengan bersila atau melonjor. Kenapa? Karena kita tidak harus duduk bersila seperti ini. Punggung tidak boleh menyender. Itu sebabnya kenapa ada jarak sehingga kita tidak meditable. Kalau punggungnya nyender ke kursi itu bisa ngantuk, mudah sekali mengantuk. Dan selama meditasi tidak boleh bergerak sama sekali, hanya boleh menghapus air mata bila keluar secara alami. Ini yang saya mau jelaskan kepada bro dan sis, terutama kepada bro atau romo atau siapapun. Bapak-bapak, ada yang bilang laki-laki tidak boleh menangis. Dan menurut saya itu adalah suatu kekeliruan. Kenapa? Karena laki-laki punya perasaan sama seperti wanita. Laki-laki punya kantong air mata di ujung matanya sehingga bisa menangis. Kalau itu terlalu menyakitkan, menyedihkan, silakan menangis. Tapi ada tapinya. Tidak elok sepertinya kalau menangis di depan umum. Jadi menangis itu boleh sendirian di kamar atau pada saat sedang mandi. Itu adalah salah satu hal yang sangat baik untuk melepaskan beban-beban batin. Seperti kita perempuan pun kalau ada beban perasaan kita keluar air mata, it's okay. Bukan berarti kita lemah, tetapi kita berbaik hati pada diri kita sendiri dengan mengeluarkan emosi daripada tersimpan di dada yang bisa menjadi penyakit. Kalau mau nangis biarin keluar. Ya, jadi para laki-laki, bro, bapak-bapak, saya izinkan untuk menangis. Nah, bagaimana cara melakukan meditasi pemaafan? Yaitu dengan mengatakan kepada diri sendiri, saya memaafkan diri saya sendiri karena berbuat salah. Pasti semua manusia ada kesalahan. Tidak ada seseorang yang tidak pernah berbuat salah. Jadi kita harus tulus maafkan diri sendiri karena berbuat salah. Supaya apa? Tidak ada penyesalan. Tidak ada penderitaan yang melekati dirinya terus-menerus. Jadi kita maafkan dengan tulus. Kemudian akan ada memori yang muncul. Memori ini dimaafkan dengan mengatakan saya memaafkanmu. Kalau dia yang salah. Tapi kalau kita yang salah, kita mohon maaf karena apa? Karena misalnya menyontek, karena pernah memukul, karena pernah menyakiti binatang, karena apa? Apapun konteks memori yang muncul harus dimaafkan dan kalau bisa lihat ke dalam mata orang itu, mintalah maaf dengan tulus dan memaafkan dia dengan tulus. Dan orang itu memaafkan kita.
Bila ada gangguan pikiran yang muncul, maafkan gangguan itu lalu rilekskan ketegangan di kepala atau di badan. Bisa jadi di sininya sesek nih pada saat melakukan pemaafan. It's okay. Maafkan rasa sesak itu, rilekskan. Maafkan, rilekskan. Lama-lama dia akan plong. Lalu ini bisa dilakukan berhari-hari atau berminggu-minggu, ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. It's okay. Ambil waktu selama kita bisa untuk melepaskan beban-beban perasaan itu. Kemudian kita memaafkan diri sendiri karena menyebabkan diri sendiri dan orang lain menderita. Apa maksudnya? Saat kita marah sama orang, maka kita menderita, kita marah-marah nih, kita darah kita naik. Orang lain pun menderita kalau kita marahi. Seperti itu. Jadi kita harus maafkan, kemudian minta maaf atau memaafkan orang itu. Jadi tergantung konteks memori apa yang muncul. Dan orang itu pun akan memaafkan kita. Maafkan karena tidak mengerti. Apapun yang kita tidak pahami, kita maafkan. Melanggar salah satu sila, misalnya tidak sengaja mengambil sesuatu yang bukan punya kita. Kalau tidak sengaja, ya tidak apa-apa. Kalaupun sengaja, kita maafkan dan bertekad tidak akan melakukan itu lagi. Ambil lagi, baca lagi silanya. Sehingga dengan demikian kita akan semakin hari semakin mampu untuk bisa jaga sila dengan baik. Terus kita harus memaafkan diri kita karena kalau kita lupa sesuatu. Biasa yang umum yang terjadi kalau kita lupa, aduh saya bodoh bener. Biasanya begitu, memukul dahi sendiri dan memukul diri sendiri karena kita lupa. Jangan, itu tidak sayang pada diri sendiri. Jadi kalau kita lupa sesuatu ya sudah, saya maafkan diri saya karena saya lupa. Namanya kita manusia, bisa saja kita lupa. Ya, jadi itu penting untuk kita maafkan. Maafkan kalau kita terlalu banyak bicara pada pasangan kita yang menyebabkan atau keluarga kita yang menyebabkan mereka tidak suka dengan kita. Maafkan karena kita terlalu banyak makan sampai badannya besar, tidak terkontrol kalau sudah makan. Itu harus semuanya dimaafkan. Nanti memori-memori apapun yang muncul harus wajib dimaafkan. Kadang-kadang bisa muncul wajah tidak dikenal. Itu datang dari masa lalu. Itu pun tetap harus minta maaf dan memaafkan. Sehingga kita menyelesaikan apa yang belum selesai di masa lalu. Ya, jadi apalagi kalau meditasi pemaafan ini sangat bermanfaat bila orang yang kita mau minta maaf itu sudah tidak ada lagi, sudah meninggal, atau sudah kita tidak temui lagi. Jadi ini kita ke dalam untuk melepaskan luka-luka batin kita ini. Sehingga kita bisa menjadi plong, kita bisa menjadi lebih happy, bisa melakukan lebih banyak kebajikan, dan lebih berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa membuat kita menderita. Ya, nah, jadi dari mana almarhum Bante menemukan merilekskan itu? Beliau mendapatkannya dari Majjhima Nikaya Satipatthana Sutta bab 10 di bagian kelima, Pasambayang. Kaya sakarang asasisa miti sikati. Pasambayang ini adalah menenangkan atau merilekskan bentukan jasmani. Jasmani ini bukan hanya badan tapi juga di kepala. Jadi kalau kita rilekskan di kepala karena pada saat ada loba, keserakahan, ada dosa, kebencian, atau penolakan, atau moha, delusi, maka kepala ini bisa mengetat. Ya, badan kita pun bisa mengetat. Itulah yang kita rilekskan. Jadi perhatikan, bro dan sis bisa memperhatikan kalau ada loba, dosa, moha yang merupakan tanha itu bisa mengetat. Ya, jadi ini yang dimaksud. Ada keketatan atau ketegangan halus yang tertinggal di pikiran dan tubuh atau kepala. Termasuk kepala maksud saya. Setiap ada loba, keinginan, dosa, kebencian atau penolakan dan moha delusi, tiga akar ini merupakan tanha atau nafsu keinginan yang ada di dalam rangkaian paticca samuppada.
Jadi kalau pada saat kepala kita ini ketat, kita bisa sakit kepala. Tapi pada saat kita rilekskan, kepala terasa ringan. Ya, jadi ini yang dirilekskan. Dan beliau meramu sebetulnya salah satu murid Bante Wim yang membuat 6R ini. Tapi beliau membuat ini supaya menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Bila ada perasaan, contoh kesel, sakit hati, benci, marah, kesel dah. Kita kenali, recognize dulu. Tahu ada kemarahan, tahu ada kekesalan, tahu ada sakit hati. Pas. Tidak boleh diikuti. Karena semakin kita ikuti, perasaan itu semakin besar. Benci makin benci. Sakit hati makin sakit hati. Ya, jadi itu harus dilepas dengan tidak memberikan perhatian ke sana. Lalu kita rilekskan ketegangan, udahlah saya nggak mau pikirin lagi. Lalu kita senyum, dari kita kesal sampai kita senyum, maka kita tidak kesal lagi. Lalu mengembalikan perhatian kita pada apa yang sedang dilakukan dan ulangi langkah ini berulang-ulang. Sebenarnya almarhum Bantewi mengajarkan kami 6R atau 6M ini untuk mengatasi gangguan di meditasi. Kalau pikiran melayang saat meditasi keluar dari objek, kita lakukan ini. Tapi ternyata ini pun bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tadi saya bilang, kesel tahu, kesel lepas jangan diikutin. Rilekskan, senyum kembali. Dan ulangi langkah ini berulang-ulang. Ya, jadi kalau nanti Bro dan Sis mau belajar meditasi gratis, bisa masuk ke damasuka.or.id. Itu kami punya program One Day Retreat di Jakarta setiap minggu kedua dan keempat tiap bulan. Dan mengadakan online retreat 10 hari. Itu ada dalam jumlah terbatas. Meditasi sendiri di rumah dengan laporan setiap hari kepada pembimbing. Ini gratis semuanya. Jadi yang ada di kota manapun tidak menjadi masalah. Di luar Indonesia pun tidak menjadi masalah. Karena tetap bisa meditasi dimanapun dengan online. Kemudian ini adalah informasi tentang saya bila nanti mau menghubungi saya untuk bertanya atau mau appointment bisa dengan Stefani. Saya ada YouTube dan Instagram channel brenda.ie.mekre. Brosis boleh lihat kembali beberapa sharing dhamma yang sudah saya posting di sana. Jadi sharingnya sampai di sini sebelum nanti kita mau berbagi jasa sebelum kita selesai. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Baik, luar biasa sekali materinya Bu Brenda. Terima kasih. Oke, Sama-sama. tentang mengobati luka batin. Jadi tadi Bu Brenda ada menyampaikan kenapa seseorang itu punya luka batin. Itu tadi ada beberapa faktor ya Bu. Salah satunya ada punya asumsi atau anggapan yang keliru, terus tidak bisa menerima kenyataan, merasa menjadi korban, dan lain sebagainya. Dan tadi juga Bu Brenda ada menjelaskan gimana cara kita memaafkan dengan meditasi pemaafan. Kita memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain, yang kalau misalnya orang tersebut punya salah sama kita. Oke, menarik sekali ya materi ini. Dan mungkin sebelum teman-teman punya pertanyaan ya, saya akan pakai privilege saya dulu nih sebagai moderator. Jadi saya akan Silakan. menanyakan dulu nih kepada Bu Boleh. Brenda mengenai tadi Bu Brenda ada sharing ya salah satu kasus dari salah satu klien dari Bu Brenda mengenai anak ini merasa apa ya, tidak, apa tadi, nggak pernah dipuji sama orang tuanya. Kemudian jadinya dia punya luka batin, punya trauma mungkin. Jadinya itu termasuk apa ya, termasuk kemelekatan terhadap rasa ditolak atau tidak, ngerasa ini mamaku kok nggak pernah puji aku nggak pernah diapresiasi. Nah, ini kan bisa dibilang bahwa anak tersebut masih belia ya. Jadi Ya.
mungkin kita anggaplah bahwa ketidaktahuan ini adalah wajar, normal, Bu. Karena anak umur segitu mungkin belum paham bahwa itu adalah penolakan. Nah, Ya. kalau dari sisi orang tua nih, Bu, kita melihat bahwa anak kita ini mungkin belum paham bahwa arti kalimat dari tunggu sebentar, atau mungkin kita lupa sebagai orang tua untuk mengapresiasi anak. Mhm. Apakah setelah kejadian itu, misalnya beberapa minggu kemudian, kita nyamperin anak kita nih, Bu, kita bilang, kamu sudah berusaha dengan baik belakangan ini, mama bangga sama kamu, gitu. Betul, Terus sini mama peluk gitu. Apakah luka batin tersebut akan terobati, Bu? Apakah di masa bisa. depan dia akan tetap merasa ditolak atau itu sudah clear? Biasanya kalau ada perbaikan itu Mhm. tidak terlalu melekati. Tetapi yang repot itu kalau orang tuanya tidak address, tidak langsung melakukan perbaikan. Nah, itu akan menjadi luka. Nah, kenapa juga saya menemukan banyak orang kurang motivasi. Kurang motivasi itu bisa jadi karena salah satunya dia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin sampai dapat juara, tapi tidak pernah dipuji sama orang tuanya. Padahal kan namanya anak kalau udah berusaha bahkan sampai dapat juara kan kepengen orang tuanya kamu pintar ya, kamu tuh apalah gitu dipuji lah. Nah, tapi Iya, kadang-kadang itu hanya sedikit ucapan kecil yang berharga buat anak itu gitu, berarti sekali. Bisa seperti itu, sis. baik, baik. Oke, Sis Brenda. Berarti apabila ada Jadi perbaikan alangkah di baiknya rentang waktu yang memang nggak kalau terlalu bisa panjang ya. diperbaiki langsung tidak lama setelah itu eh, akan Baik. sangat baik bermanfaat buat anak tersebut. Jadi tidak Oke. terbawa lukanya itu sampai dia tua. Mhm. Oke, mungkin selama ini kalau ada orang dewasa yang punya luka masa lalu, luka batin pas masih kecil itu karena tidak ada perbaikan ya. Makanya dia membawa luka Ya, itu sampai besar dan tidak betul. mengerti bahwa selama ini luka itu yang memengaruhi kehidupannya. Betul. Mempengaruhi sifatnya, perilakunya. Mhm. Cara pengambilan keputusan juga berpengaruh ya, Bu ya. Betul. Betul. Bisa jadi ragu-ragu. Aduh nanti saya salah nggak ya? Karena seringkali orang kan suka, kamu kok nggak bisa merasa disalahkan gitu. Dia menjadi nggak pede. Jadi mau ambil satu keputusan ragu-ragu terus. Banyak yang begitu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Sis Brenda. Kita lanjut lagi kepada teman-teman sedama yang sudah hadir di sini ya. Sepertinya ada Boleh. yang tidak sabar untuk bertanya. Kita langsung saja untuk teman-teman atau peserta yang hadir di Zoom ini maupun yang nonton melalui kanal YouTube kita, boleh silakan diketikkan di kolom komentar pertanyaannya atau mau langsung angkat tangan dan langsung bicarakan kepada Sis Brenda juga langsung raise hand aja biar saya bantu unmute. Oke, ini ada pertanyaan masuk dari kolom komentar dari Edi Kindi. Nama budaya Ramani Brenda, apakah setiap anak yang bermasalah atau luka batin selalu dapat ditangani dengan hipnoterapi? Nah, ini menarik nih. Silahkan, Sis Brenda. Bisa. Karena saya itu biasanya ketemu dengan orang tuanya dulu, saya tanya dulu story, terutama dari masa kehamilan. Mau tahu apakah anak ini sudah ditolak dari masa kandungan. Karena kalau anak ini kepingin digugurkan waktu lagi dalam kandungan ibunya, dia akan merasa tidak percaya diri, dia bisa jadi frontal, dia bisa jadi, wah bermasalah lah. Jadi biasanya memang itu yang saya lakukan. Ketemu dengan orang tuanya, lalu saya jelaskan prosesnya kepada anak dan dilakukan apa namanya session untuk regresi. Jadi dicari kenapa ini penyebabnya, apa penyebab seseorang mengalami itu ya bisa jadi dari dalam kandungannya dia mau dibuang. Bisa jadi dia dari masa kecilnya dibully, waktu sekolah dan tidak dibela, tidak ada yang menolong dia. Nah, itu terbawa terus.
Oke, baik. Ini ada. Jadi tidak hanya hipnoterapi tapi regresi hipnoterapi. Karena kalau hipnoterapi, kalau saya mencari lebih ke cari ke akar. Ya, jadi mungkin itu perbedaannya. Oke, baik. Terima kasih, Sis Brenda, untuk jawabannya. Gimana, Saudara Edi Kimbi? Sudah oke ya? Oke, kita lanjut kepada Pak Gunawan. Silakan, Pak. Silakan, Bro. Selamat malam, Sis Brenda. Selamat Nanti malam, Bro saya Gunawan. Saya suka sekali dengan suaranya, Bro. Tadi membacakan Dhammapada bagus sekali. terima kasih, Sis. Saya salah satu murid TWIM. Oh, tim, ya. Gimana, Bro? Oke, kebetulan saya juga seorang hipnoterapi, Sis. Oke. Ya, saya setuju banget dengan yang barusan Sis Brenda sampaikan tentang anak itu bisa eh, disembuhkan melalui hipnoterapi karena saya juga sempat dapat case yang itu nggak mau bukannya mau digugurkan tapi menurut cerita orang tuanya adalah mereka mengharapkan anak laki-laki dan ketika USG USG itu mereka mendapati bahwa ini adalah anak perempuan dan ibunya menangis. Hmm, Eh, Emosi itu ternyata ditangkap oleh si janin ya, betul. sehingga ketika dia lahir kemudian sekarang anaknya udah umur 6 tahun. Anaknya itu seperti ADHD katanya. Jadi saya tarik kembali ke belakang apa yang pernah terjadi gitu loh. Dan itu ternyata it happened gitu loh. Ya, Mhm. oke. Kemudian yang mau saya tanyakan Sis Brenda, em, proses penyembuhan luka batin melalui hipnoterapi dengan pemaafan dan segala macam dan semuanya itu kan ada kenapa semuanya terjadi kan ada hubungan karma yang saling terkait. Ya, Contoh misalnya kalau kita deh nggak usah jauh-jauh. Misalnya saya dengan Sis Brenda, saya ada grudge terhadap Sis Brenda. Kemudian saya di terapi. Kemudian saya bisa melakukan pemaafan. Apa yang akan terjadi dengan karma yang masih? Apa karmanya itu udah kepotong atau gimana kalau misalnya dari sisi yang satunya lagi belum belum bisa lepas gitu? Apakah saya masih akan tidak menjadi. gitu? Yang terpenting dari sisi seseorang ini sudah tidak lagi menyimpan Hmm. kebencian. Kalau orang lain mau benci terhadap kita, itu urusan mereka. Kita tidak bisa mengontrol pikiran dan perasaan orang lain, tapi kita bisa kontrol pikiran dan perasaan kita. Jadi, kenapa kita melakukan meditasi pemaafan untuk kedamaian batin kita sendiri, bukan untuk orang lain. Tetapi biasanya yang amazing terjadi adalah kalau orangnya masih hidup, itu masih bisa memberikan respon. Oh, saya minta maaf atau apa. Pokoknya ada responnya. Itu yang terjadi, yang sering kali kita dengar dari para murid yang luar biasa ya memang, dan tidak diharapkan seperti itu, tetapi itu terjadi. Dan biasanya orangnya jadi lebih melunak misalnya atau bagaimana. Tapi kalau orangnya terlalu keras, ya sudah. Pokoknya dari kita ini kita tidak ada hard feeling, tidak ada perasaan apapun. Kalau kita menegur itu kita tegur untuk kebaikan. Jadi benar-benar nggak boleh ada aku di saya juga. Jadi jangan menganggap, oh saya nih benar gitu ya. Tetapi harus tahu apa seperti tadi perenungan itu yang eh, Sang Buddha lakukan kepada Rahula. Apakah ini bermanfaat buat saya, buat makhluk, buat orang lain? Kalau iya, ya sudah. Jadi seperti itu. Supaya kita kalau mengenai karma, jadi selama kita tidak ada perasaan lagi yang bisa menjadi penyambung, maka tidak akan ketemu lagi. Contoh nih, begini, ketemunya begini contoh ya. Ada seseorang tiba-tiba em, mendekati kita, mau mengambil keuntungan dari kita, tapi kalau kita waspada dan kita sudah tidak ada ikatan tarik menarik karma, maka kita yang mau tadinya mau tertipu jadi nggak jadi. Seperti itu.
Atau ada yang mau mendekat sama kita, tapi karena kita waspada, kita jaga jaga apa namanya, jaga perasaan kita enggak supaya tidak terbawa, maka tidak akan menyambung. Tetapi gayung bersambut karena perasaan ini masih nyangkut. Itu yang akan menjadi karma ketemu lagi nanti di kehidupan mendatang. Itu sebabnya di dalam sharing dhamma yang sering saya berikan itu, janganlah punya perasaan benci, dendam, sakit hati, apapun, kasihan termasuk. Kasihan itu nanti ketemu lagi. Jadi kalau kita nggak mau ketemu sama siapapun, betul-betul harus netral, perasaan yang netral, tidak tidak suka, bukan atau tidak benci, tapi netral. Netral itu ya biasa aja gitu. Jadi tidak akan ada karma baru yang akan bertemu lagi di masa depan seperti itu, bro. Baik, terima kasih sis. Jadi intinya adalah tenang seimbang itu ya. Ya, betul. Sudah ada UPK, itu sebabnya kenapa pentingnya eh, kita itu harus meditasi sampai kita punya perasaan tenang seimbang itu sehingga kita tidak akan terbawa ke dalam roller coaster emosi. Sip. Terima kasih Demikian. banyak. Oke, Baik, terima kasih Pak Gunawan untuk pertanyaannya dan Bu Brenda untuk jawabannya ya. Seperti biasa sangat luar biasa sekali. Selanjutnya ada Sis Foni yang mau bertanya, silakan. Saya oh unmute. halo Sis Foni, selamat malam. Malam, Sis Brenda. Apa kabar? Baik, Sudah Mas, sehat? Mas, Suaranya udah bisa, udah. bisa ngoceh-ngoceh ya? Alabama bukan ya? Ya, Di Alabama bukan ya? iya. Oh, Eh, masih ya? saudara ada apa? Lani yang di Oh, ya, Alabama. ya. Anak saya di California. Oh, oke, oke. Waduh, orang-orang jauh ini. Cuma saya di Jakarta. Lagi di Jakarta. Tapi Oke. pernah ke ini Jakarta yang Nama Jakarta Meta, ya. iya semuanya Dulu di kita situ. waktu di San Diego, waktu di LA. Ya, San Diego, aku anaknya di situ, San Diego. Ini mau Ya, tanya sih Brenda, saya ini sering sakit hati orangnya, suka sakit hati. Apalagi karena suami saya suka ngoceh. Kadang sibuk gitu kan, saya masak cepet-cepet, udah capek, terus dia ngomel, mau pergi cepat, mau jalan, kenapa kamu masih masak apa segala macam. Saya itu sakit hati sekali, kadang-kadang saya pikir, ah kenapa nih kau mesti ngomel ya? Tetap juga saya bisa tepat waktu, kadang lewat-lewat sedikit. Kenapa kau harus apa ngoceh-ngoceh yang saya nggak suka gitu loh. hmm. Kadang-kadang saya sakit hati sekali sampai kadang saya diemin aja. Rugi loh sis. Sis sakit hati. Iya, itulah saya mau bagaimana caranya supaya itu bisa cuek gitu, nggak mau sakit hati lagi. Iya, betul. Jadi kita yang rugi kalau kita menyimpan kebencian, sakit hati itu bisa jadi penyakit. Memang saya juga bisa merasa, aduh, Sis kadang-kadang dada saya sampai rasanya, di California sana sis cari bantuan untuk melepas karena kalau sis tidak atau sis kalau nggak mau cari bantuan ke profesional ya lakukan meditasi pemaafan karena kan ada karma antara sis dengan suami. Kenapa bisa ketemu jadi suami istri kan ada sebab ada akibat kan sis ya. oh iya, Itu yang tadi saya bilang walaupun Buddhis banyak yang betul-betul tidak memahami ini ada hubungan karma sebetulnya. iya, Dan harus kita itu. terima karena sudah jadi suami istri di kehidupan sekarang. Cuma orangnya saya memang ini suka kayak dendam. Tapi suami Jangan. saya orangnya udah marah gitu, dia udah lupakan gitu cepet. Ya. Tapi saya itu ya nggak bisa cepet. Waspada ya sis dengan kebencian karena begini. Saya pernah bertanya kepada satu dokter onkologi, dokter kanker di satu talk show. Saya bilangnya, "Dok, saya sebagai terapi sering didatangi orang yang kanker, kurang lebih 90% itu kalau ada kebencian." Dia bilang salah, Bu, bukan 90% tapi 100%.
Jadi kita harus waspada dengan kebencian. Ya, jadi itu sebabnya kenapa ya udahlah, memang dia orangnya begitu. Ya udahlah, ini karma saya. Itu yang tadi kan saya ingatkan, sering-seringlah membaca ini, aku adalah pewaris karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri. Perenungan tentang itu sis, itu penting sis lakukan setiap hari, sehingga sis bisa melepaskan benci, sakit hati, apapun itu. Oh, ya. Supaya jangan jadi penyakit, rugi kalau jadi penyakit. Iya, tapi udah kalau udah lewat-lewat gitu, itu udah mendingan, tidak ini lagi. Cuma nanti saya bilang, kok bisa nggak sih kalau nggak nggak bicara-bicara tuh ngoceh-ngoceh terus. Kalau ini bisa diam-diam nggak sih, supaya saya itu nggak sakit hati. Ini sis tidak ingat apa yang sis Roni pernah lakukan kepada beliau dulunya. Oh, iya, Ya. tiap malam sih meditasi. Aku cuma meditasi memancarkan cinta kasih. Pancarkanlah cinta kasih kepada beliau, kepada Oh, diri dan kepada beliau. iya, kepada semua keluarga, Iya, itu. anak, cucu, suami, saya sendiri dulu, terus Ya, ya semua makhluk gitu. ya. Kalau kita punya cinta kasih, tidak ada kebencian. Kebencian Iya, pasti menurun kadarnya, bahkan lama-lama hilang. iya. Ya berusaha, makanya meditasi. Sekarang mulai lagi, soalnya waktu anak saya datang 3 bulan di sini, saya nggak sempat meditasi. Hmm, Kacau jalan terus, jadi capek pulang. Aduh, sudah sekarang baru mulai lagi. Itu iya. mau ikut Twin, tapi saya nggak tahu cara daftarnya. Dulu anak saya waktu di sini Tadi saya sudah suruh saya kasih daftarin. webnya. Webnya sudah saya kasih, saya ketikkan di chat ya. Oh iya, Suka.or.id. Itu belajar meditasi gratis, sis. iya saya biasa eh, apa ikut One Day Mindfulness. Nah, Di, sadar biasa bagus. di Pusdiklat, biasa tempatnya Ayah Santini. Sadu, Iya, bagus. sebulan sekali. Ya, sadu. Iya, iya, Rutin. makasih. Oh, Ya, 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 jadi nanti belajar. Ya, makasih. oke sis. Sehatnya, iya, semoga sehat selalu. Aduh, terima kasih. Sama-sama, terima kasih nasihatnya, Baik, masukannya. terima kasih Sis Foni Iya, untuk pertanyaannya. kasih Oke, kembali. kita lanjut. Ada pertanyaan dari kolom komentar dari Saudara Tini. Selamat malam Sis Brenda, Sukihotu. Jika ada seseorang yang punya luka batin tetapi tidak merasa bahwa itu adalah luka, sehingga selalu berperilaku buruk, apakah orang tersebut sebenarnya tidak memiliki kesempatan untuk karma buruknya? Ini menarik nih pertanyaannya. Silakan Ya, Sis Brenda. banyak orang tidak ada denial, ada Hmm. penolakan tentang apa perasaan yang atau perbuatan yang dia lakukan kepada orang lain. Nah, sebenarnya kasihan ya orang seperti itu. Sebenarnya semua orang itu berhak untuk berubah, berhak untuk memiliki kesempatan untuk memperbaiki karma buruknya. Jadi, kalau misalnya orangnya bisa dikasih dengar sharing Dhamma malam ini, mudah-mudahan beliau menyadari, oh iya ternyata saya ada luka batin dari orang tua saya misalnya. Oh saya ada luka batin dari siapa seperti itu. Jadi mencari bantuan. Kemudian kalau tidak mau mencari bantuan seperti yang tadi saya sarankan, lakukan meditasi pemaafan. Karena kalau enggak dia nyimpen terus, dia yang rugi, bisa jadi penyakit. Ya, kalau kita bisa memaafkan, maka batin kita menjadi lebih damai. Karena apa? Nanti suatu hari kita kan pasti akan meninggal. Semua orang pasti akan meninggal. Pada saat kita meninggal, batin kita kalau sudah tenang, kita tidak ada pikiran atau perasaan yang mengganggu, maka kita bisa pergi sesuai dengan alam kehidupan kita yang bahagia. Jadi seperti itu. Dan mudah-mudahan sih tidak terlahir lagi dimanapun ya. Belum lama beberapa minggu lalu saya ada memberikan meditasi persiapan kematian. Jadi bisa dilakukan itu. Jadi melepas semuanya. Jangan sampai kita nanti
pada saat mau pergi masih ada kemelekatan, aduh si itu belum, aduh si ini apa gitu. Jadi luka-luka itu harus semuanya diberesin dulu sebelum kita pergi, supaya ya kita perginya itu ya sudah damai. Nggak, mudah-mudahan sih tidak sampai terlahir lagi dimanapun. Kalau itu tujuan saya supaya tidak terlahir lagi. Karena melelahkan, kelahiran itu sangat melelahkan. Setuju Silakan, sekali. masih ada lagi yang mau tanya, Sis? Oke, terima kasih. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube ya, dari saudari Heniwati. Selamat Oke. malam sis, apakah jika seorang perumah tangga menjadi netral karena sering meditasi, nantinya akan membuat hubungan dengan anak dan suami menjadi renggang karena sering dicuekin saat mereka marah? Nah, ini bagaimana nih sis? Silakan. Menjadi netral bagus. Kenapa bisa saya bilang bagus? Karena dia tidak mengidentifikasi saat orang lain marah. Kenapa dia mesti bereaksi kalau seseorang marah? Ya, jadi sebetulnya bukannya renggang, tapi kalau pikiran dia sudah balance, UPK-nya sudah ada. UPK itu bukannya cuek ya sis ya, ya sis Heni ya. Itu bukan cuek sama sekali, tetapi kita pada saat mereka marah, kita pancarkan meta kepada mereka atau UPK sehingga mereka bisa reda. Saat mereka reda, udah mereka tenang, baru diajak ngobrol. Pada saat mereka marah, benar, cuekin, diemin. Jangan ditanggap. Karena kalau mereka marah, kita lawan terus, situlah perang terjadi. Jadi sebaiknya ya sudah diemin aja. Betul itu. Tapi tidak akan membuat renggang. Karena tetap harus kita bahas setelah mereka reda. Gitu. Jadi jangan dicuekin betul-betul, tetapi kenapa sih kamu begitu aja mesti marah? Bukankah itu membuat darah kamu jadi naik? Hati-hati dengan darah tinggi, kita bisa bercandain gitu ya untuk meredakan suasana. Bagus kalau tidak terpengaruh, sis. Sebaiknya memang kita tidak terpengaruh dengan orang yang lagi marah. Orang lagi marah itu marahnya dia. Sis sudah menjalankan dhamma, tetapi bukan jadi cuek. Itu yang harus dipahami. Ya tetap dibahas, udah tenang. Yuk kita duduk sama-sama kita bahas. Supaya mereka merasa ter apa ya, merasa ada yang eh, care, peduli. Karena kalau dicuekin mereka menganggap tidak peduli. Ya, jadi itu pun nanti menjadi salah paham. Supaya ya itulah, kalau sis Heni tadi bilang bisa netral, tidak akan renggang karena sis bisa, batinnya itu udah tenang sehingga tidak terpengaruh itu ya. Oke, silakan, masih ada lagi sis. Oke, terima kasih. Ya, berikut jawaban dari sis Brenda ya, sis Hani. Oke, pertanyaan selanjutnya, adakah dari Zoom Bapak Ibu yang ingin bertanya? Boleh silakan ketikkan di kolom komentar atau mau langsung bertanya bisa angkat tangannya aja, biar saya bantu untuk unmute. Oke, sambil menunggu, saya ada pertanyaan nih, Sis. Eh, apakah Sis Brenda pernah dapat kasus seorang anak yang memiliki luka batin karena ketidakhadiran peran ayah, atau mungkin di zaman sekarang kita lumrah mendengar istilah fatherless ya. Nah, Mhm. nah, ketika si anak ini dewasa, dia menyadari bahwa oh ternyata saya punya luka karena ketidakhadiran peran ayah di dalam hidup saya. Nah, Ya. kemudian si anak ini pergi hipnoterapi Mhm. dengan tujuan untuk menetralkan emosi dia pada waktu kecil itu, sehingga di masa dewasa dia bisa menjalani hidup dengan tenang, bisa bernamai dengan ayahnya, Ya. dan tidak memiliki dendam baru yang dilanjutkan ke kehidupan selanjutnya. Ya. Namun, setelah beberapa waktu atau beberapa tahun, si anak ini muncul kembali kebenciannya. Kadang-kadang suka ke-trigger,
kemudian apabila si ayah ini ada salah aja sedikit, ada salah ngomong sedikit, itu langsung Ya, meluap-luap lagi. Nah, ya, apakah ini harus dilakukan hipnoterapi secara berkala atau bagaimana sih? terus regresi untuk mencari akar. Kenapa ayahnya tidak ada pada saat dia butuh? Maka itu sebetulnya kenapa orang tua itu memang seharusnya berpasangan, laki dan perempuan. Karena seorang anak butuh figur papa dan butuh figur mama. Kalau sang ayah meninggal contohnya, kan udah nggak mungkin ada. Nah, sang mama ini bisa mungkin menikah lagi atau saudara dari mamanya ini, yang itu omnya, yang bisa menjadi father figure. Daripada dia mencari di luar, father, nih contoh seorang, saya pernah punya klien seperti ini contoh. Seorang anak tidak ada papa sewaktu dia growing up, waktu dia besar. Jadi dia selalu mencari validasi dari laki-laki dewasa. Apa yang terjadi? Dia dimanfaatkan oleh laki-laki dewasa dan dia menjadi gay. Harusnya dia tidak gay. Tetapi karena dia selalu mencari validasi dari laki-laki yang lebih tua karena dia tidak punya father figure, maka itu yang terjadi kepada dia. Jadi kasihan betul memang karena dia selalu mencari validasi terus karena tidak pernah dapat pujian, tidak pernah dapat perhatian dari laki-laki yang harusnya menjadi papa. Nah, bagaimana menyikapinya? Yaitu mamanya itu kalau bisa menikah lagi, tidak bisa menikah lagi ya carilah, mintalah bantuan kepada keluarga daripada orang luar yang hanya memanfaatkan seperti itu. Itu terjadi benar-benar pada klien saya, kasihan. Jadi dia nangis pada saat dia datang ke saya. Dia bilang saya segitunya merindukan figur papa sampai saya dilecehkan, sampai saya menjadi gay karena dicari-cari di masa lalu nggak ada, bibit gay itu tidak ada sebenarnya. Cuma karena dia dimanfaatin oleh si figur papa yang bukan papa, maksudnya orang dewasa yang udah tua ini yang memang merupakan memang gay. Ya jadi dia dimanfaatin. Kasihan sebetulnya. Dan saya bilang ini kan ada karma. Yuk kita cari tahu apa hubungannya dengan dia. Nah, setelah dia mengerti, oh ya ternyata ya pernah begitu juga. Maksudnya dalam bentuk beda 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 lawan jenis gitu. Mereka pernah saling melecehkan sehingga terjadilah pelecehan itu di sini dan dia bisa menerima dan bisa memaafkan, ya sudah bisa move on. Makanya penting dicari ke akar. Kenapa penyebabnya itu? Nah, itu yang saya lakukan adalah saya menggali ke akar penyebab seperti Oke, oke, itu. oke. Oke, baik. Berarti memang harus digali akarnya. Mungkin kalau tidak ketemu, misalnya pas di hipnoterapi, ini ada, maksudnya ada possibility nggak, sis? Kayak pas di apa digali, di hipnoterapi, di hipnosis, itu cuma mentok pas dia umur 2 tahun, tetapi sebenarnya tuh masih bisa lagi ditarik, entah di Ya, masa harusnya bisa. kandungan atau di zaman Betul, kehidupan lampau. betul. Bisa ditarik ke kehidupan lampau karena memori kita ini seperti Google sih. Bisa masuk Hmm, kemana aja yang kita mau. iya, iya, iya. Berarti sebenarnya masih banyak historinya, cuman nggak nyampe aja ya kali ya. Iya, dan juga tergantung jam terbang ya. Kalau seorang Mm-mm. terapis tidak mempelajari eh, atau tidak mau eh, karena alasan apapun, itu bisa terjadi nggak masuk ke sana. Oh, oke, oke, oke. Berarti alangkah baiknya kalau untuk kasus seperti ini diterapi oleh terapis yang memiliki jam terbang dan mungkin spesialisasi khusus regresi ya, seperti Sis Betul, Brenda. betul. Oke, oke. Oke, baik. Terima kasih Sis Brenda. Ini ada pertanyaan lagi dari Saudara Edi Kimbi. Izin bertanya, kalau ada anak yang kelakuannya selalu ingin menyendiri, main HP terus,
sendiri di kamar dan hasil belajar di sekolah itu nilainya kurang bagus. Dan kalau ditegur sama orang tua, dia marah dan mengancam akan bunuh diri. Dan memang di sekolah ternyata dia pernah dimintain uang jajan atau dipalak. Nah, ini bagaimana solusinya untuk kasus anak yang seperti ini, Anu Modana? Silakan, Sis. Sekarang itu adalah generasi stroberi. Susah-susah gampang. Punya anak itu ternyata memang belenggu ya. Jadi kalau dalam kasus seperti ini, hanya coba dibawa ke terapi, ke terapis yang bisa menggali. Ini biasanya kalau begini seringkali dibiarinin tadinya. Seharusnya nggak boleh dibiarinin. Jadi nggak boleh terus-menerus dia main HP. Jadi main HP untuk ini anaknya nggak tahu umur berapa ya. Kalau main HP itu harusnya ada jamnya. Weekdays itu kalau bisa tidak boleh kalau sudah terkena 1 jam. Nggak boleh lebih dari 1 jam. Karena HP itu bisa merusak. Terutama otak. Otak kita scrolling. Jadi makanya saya pun mulai membatasi scrolling. Em, saya tidak lama buka Instagram atau Facebook atau saya jarang sekali buka TikTok. Kenapa? Karena scrolling itu membuat ketagihan, tangan yang scrolling ini membuat ketagihan, dan ketagihan ini menjadi kimia yang muncul di dalam otak, yang pengen lagi, ini jadi tanha. Nah, bagaimana supaya kita jangan begitu? Nah, kita kasih dia explore hobi, hobi yang dia bisa gunakan apa namanya tangan, contohnya main musik atau misalnya dia berenang atau dia olahraga atau pokoknya kegiatan yang fisik supaya kalau dia udah capek dia tidak melakukan itu. Dan biasanya kalau sama saya tegur, ya tentunya tidak dengan kasar ya, dan menjelaskan betapa sulitnya orang tua menjaga anak. Ada satu hal yang baik mungkin, entah saya pernah lihat ya Bro Kimbi ya. Saya pernah lihat di Cina anak-anak itu disuruh bawa semangka di perut, ikat semangka di perut selama seharian. Jadi waktu libur itu dari pagi sampai malam bawa semangka. Kemanapun nggak boleh dilepas. Itu supaya mereka belajar betapa sulitnya ibunya hamil, betapa membawa beban dan totalnya mau bunuh diri. Nah, itu zaman sekarang itu ancaman ini ya kalau udah pernah ngancem bunuh diri memang harusnya dijauhkan alat-alat yang tajam dan lain sebagainya. Benda-benda yang panjang-panjang seperti tali, pisau, gunting, apapun yang tajam itu harus disingkirkan dari kamarnya. Dan kalau dia dipalak, dia harus lapor sama guru. Kalau dia tidak berani lapor, orang tua harus lapor kepada guru, biar guru yang mengambil tindakan. Karena palak memalak ini tidak boleh dibiasain dari sekolah. Itu bahkan bisa menjadi, ya tahu sendiri ya, nanti sudah besarnya bisa menjadi geng jalanan itu. Nah, itu makanya harus pendekatan dengan sekolah. Jelaskan anak ini pernah dipalak sampai begini. Nah, ini harus bro bisa apa namanya membela anaknya supaya dia tidak merasa sendirian. Karena anak sekarang ini memang susah-susah gampang. Mereka punya dunianya sendiri dan tetapi bukan berarti kita ngebiarinin mereka. Kalau nggak dibiarinin bisa jadi rusak nanti kalau alasan nggak mau sekolah, takut ketemu temennya, apa itu akan menjadi masalah baru. Ya, jadi kalau yang di sini jadi orang tua belum anaknya belum kena gadget, jangan dikasih gadget. Mundurin sejauh dia bisa tidak pegang gadget. Jangan sampai terbawa terus itu bahayanya
kena gadget kalau karena mereka belum punya kesadaran untuk tanggung jawab terhadap waktu. Ya, jadi waktunya sekolah ya harus belajar. Waktunya main boleh main. Jadi tergantung anak juga umurnya berapa ini. Kalau misalnya anaknya masih di bawah 10 tahun, itu masih bagus, masih gampang diterapi. Kalau udah lebih besar agak sedikit sulit. Jadi mesti dicari kenapa penyebabnya. Seperti itu Bro Kimbi. Ya, oke, apa masih ada pertanyaan lain Sis Meta? Ada dua pertanyaan lagi nih, Sis. Ini Baik, dari Arji dari YouTube. Dia oke. non-Buddhis. Akhir-akhir ini saya mau mendalami ajaran Buddha. Bagaimana saya harus bermula? Bermula ini mungkin eh gimana saya harus start ya? Mulai. Ya, Saya dari Sarawak, Malaysia. Oh, dari Malaysia. Halo Arji, saya baru mendapatkan naskah Parita Suci dari Indonesia. Mohon bantuan. saya tidak bisa bahas. Oke, jadi begini, Bro. Kalau misalnya mau, Bro bisa mendengarkan seperti acara ini di di apa namanya di DSO, Dhamma Meta, Dhamma Online, Dhamma Meta Jember juga banyak sekali Dhamma Talk dari YouTube dari para biku juga bisa belajar di kalau ada wihara di wihara Theravada mungkin ya karena kalau nggak bisa bahasa Cina ya memang kesulitan Mahayana biasanya yang pakai bahasa Cina. Bro mungkin bisa mencari wihara-wihara Thailand seperti itu. Tapi minta yang ada kelas dhamma, bukan hanya upacara. Jadi bisa seperti itu. Atau bro bisa masuk ke seperti website-website dhamma. Seperti kalau mau baca kitab suci itu ada dhammacita.org gitu ya. Dhammacita itu pun bagus. Jadi banyak wihara yang pakai bahasa Indonesia supaya bro bisa belajar. Tetapi tidak harus menjadi Buddhis untuk belajar Dhamma. Seperti itu ya. Kalau bro mau belajar meditasi, bro bisa online. Coba aja daftar ke yang tadi saya sudah berikan damasuka.org.id. Eh, Belajar dhamma itu sekarang banyak ininya, banyak cara. Di YouTube itu banyak sekali dhamma talk dari para biku yang bagus-bagus. Ya, jadi dalam bahasa Indonesia pula. Jadi bro tinggal cari aja dhamma gitu, DHA MMA. Damatok ya. Nah, itu nanti keluar banyak sekali. Jadi bro tinggal dengerin aja satu setiap hari, terus renungkan dan oh iya ini masuk akal, oh iya ini saya mengerti. Jadi jangan dengarkan 5 damatok satu hari, hanya cuman masuk kiri keluar kanan. Tapi dengarkan baik-baik dan renungi supaya betul-betul mendapat esensi dari damatok itu sendiri. Jadi itu yang biasa saya suka lakukan. Memang saya juga suka mendengarkan damatok-damatok, tapi saya tidak tidak sampai berapa damatok gitu ya. Kan kita juga mau belajar gitu. Nah dari sana kita bisa belajar. Jadi eh, kalau misalnya nggak bisa bahasa Cina ya tidak carilah wihara-wihara yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Biasanya wihara Theravada sih. Kalau di Sarawak misalnya tidak ada ya. Tidak ada eh, wihara lain yang mau nggak mau bro belajar dari website, dari YouTube seperti itu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Oke, terima Yang kasih, mau Sis. nanya di sini gratis, kalau datang ke tempat saya bayar. Betul. Jadi buat teman-teman yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, ayo kita menggunakan privilege kita hari ini. Oke, next ini ada dari Sis Dewi Boen. Sis Brenda, saya belum pernah ikutan belajar meditasi dari Sis Brenda. Izin boleh jadwalnya di-share lagi, Sis? Dan apakah ada dalam bahasa Inggris? Suami ingin belajar tapi tidak mengerti bahasa Indonesia. Mungkin Ya, ini suaminya dari luar negeri ya. ya tadi saya sudah jawab sih. Sis Dewi Bun bisa ke webdamasuka.org untuk yang bahasa Inggris.
Tapi kalau untuk yang bahasa Indonesia damasuka.or.id ya. Jadi yang .org itu yang base-nya di Amerika. Jadi dia bisa belajar di sana. Saya nggak tahu posisi Sis Dewi ini di mana. Kalau di Jakarta ada juga sih di tempat kita yang bisa mengajarkan, tapi mungkin lebih serak kalau pengajarnya adalah orang luar ya. Nah, kita sih nggak apa-apa, welcome aja siapa aja. Kalau eh, retret online itu free, tapi kalau mau belajar meditasi sama saya di Bali bulan Desember ya bayar, karena kami pun bayar ke Bojangga gitu ya di Kintamani. Jadi kalau yang itu memang harus bayar. Lihat postingan saya di Instagram saya atau postingan dari Yayasan Damasuka Indonesia. Di situ ada informasi tentang retret yang kita adakan seperti itu. Oke, Oke, baik. Ini ada ya, barangkali satu pertanyaan terakhir kali ya, Sis. baik silakan. Ini ada pertanyaan dari rekan kita juga ya. Ketika kita meditasi, apa yang kita ucapkan dalam hati, Sis? Atau fokus nafas sambil mikir gitu? Atau lebih tepatnya, bedanya apa sama merenung? Silakan. Oh, kalau merenung lama-lama bisa jadi ngelamun. Tapi kalau meditasi itu harus ada objeknya, karena meditasi bukan untuk mengosongkan pikiran. Ya, Mhm. jadi kebanyakan orang salah berpersepsi. Pikiran saya nggak bisa kosong, banyak pikiran. Lah ya wajar. Mana nggak boleh ngosongin pikiran, bisa kesambet malahan. Jadi harus ada objek. Objek ini banyak. Dan kebetulan yang kami ajarkan adalah meditasi cinta kasih, yaitu meta. Itu yang akan nanti berkembang ke karuna, welas asih, berkembang ke mudita, joy, berkembang ke UPK, tenang seimbang, dan berkembang terus, maju terus. Itu bisa. Jadi kami juga bisa mengajarkan nafas, tapi pengalaman dari almarhum Bante dan pengalaman saya, meditasi menggunakan nafas itu lebih lama dapat hasilnya ketimbang dengan meta lebih cepat. Itu yang saya sudah lihat dari kemajuan para murid dan itu yang almarhum Bante Wim beritahu dan juga memang beliau berpengalaman mengajar seperti itu. Jadi kita tidak di dalam praktek kita tidak menggunakan anapanasati. Tapi bukan berarti tidak bisa anapanasati bisa, cuman ya karena kita lebih suka dengan Brahma Wihara, Metta Karuna Mudita dan UPK dan itu karena terbawa ke dalam keseharian kita, bisa Seharian. terbawa dalam keseharian. Kita bisa pancarkan cinta kasih dalam keseharian kita. Kita bisa punya welas asih dalam keseharian kita. Seperti itu. Jadi lebih nyaman ya dalam hidup begitu. Oke, baik. Demikianlah sesi diskusi kita pada malam hari ini ya, teman-teman. Oh, ada lagi sis Karena, pertanyaan di YouTube ya sis ya. oh ada lagi Pikir dari mungkin. siapa, Sis? Hah? Ada. Di YouTube sudah Ini sudah saya habis, Sis. baca nama budaya. Oh, Sis Dewi di UK. Oke, mending kalau gitu Sis Dewi bisa cari namanya Hugh, Hugh Poulton. Hughpoulton. Hugh Poulton itu adalah salah satu pengajar kami di UK. Nah ya, jadi atau ya ke damasuka.org. Ini ada pertanyaan sis yang saya lihat nama budaya Bu Brenda ada orang sekali tidak tenang, tidak senang dengan seseorang, bencinya seumur hidup, malas bertemu, menyapa dan lain-lain. Jadi maunya tidak menghindar. Bagaimana merubah pikiran orang ini? Ya sebenarnya kita yang kita bisa berikan adalah kan kita menderita ya kalau kita eh, menghindari seseorang kalau ketemu kan Buddha udah bilang ketemu dengan seseorang yang dibenci adalah penderitaan. Eh, Kehilangan orang yang disayang adalah penderitaan. Jadi kenapa kita mesti menghindar? Kita tidak perlu menghindar, tapi dalam pikiran kita ya sudah kita tahu kita tidak perlu bersosialisasi dengan orang tersebut. Tapi kalau ketemu ya udah senyum biasa. Ya nggak perlu
nggak perlu terlalu banyak sosialisasi, tapi paling tidak kita tidak usah menghindar supaya tidak menimbulkan kebencian ya. Karena kalau benci itu rugi, ya itu yang tadi saya bilang bisa jadi cancer, bisa jadi penyakit begitu. Ya, Oke. Apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang sedang menonton di YouTube? ada lagi nih sis Oke, ntar ya. dari sis Heniwati. Ini sepertinya, oh iya ada pertanyaan baru masuk lagi dari Ya, Sis Henny. Kenapa kalau sering meditasi saya jadi males hidup berumah tangga dan merasa kehidupan berumah tangga itu banyak masalah dan tidak bisa tenang? Apakah wajar kalau seperti itu? wajar. Tetapi sis Heni kalau masih perumah tangga harus ingat kita masih punya tugas dan kewajiban ya. Kecuali kalau sis Heni itu single, kemudian tidak ada rahulanya, tidak ada suami, tidak ada anak. Itu bisa, syukuran aja bisa, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau masih ada ikatan-ikatan dengan keluarga, selama mereka tidak mengizinkan, nggak bisa jadi apa namanya eh, apa sama Neri atau misalnya Meici atau misalnya Sila seperti itu. Jadi ya kita menyadari kita masih ada tugas dan kewajiban kita itu loh sis. Ya, jadi demikian wajar sis. Semakin kita meditasi, kita kepengennya menyendiri. Dan kita tidak terlalu suka dengan duniawi. Bukan berarti tidak mau, kadang-kadang tidak bisa menghindar. Tetapi kita lebih suka menyendiri. Memang begitu. Dan itu karena apa? Kan Sang Buddha juga bilang kehidupan rumah tangga itu berdebu ya. Kehidupan tanpa rumah itu begitu melegakan. Tetapi jangan lupa dengan tugas dan kewajiban kita dulu, selesaikan dulu. Kalau keluarga tidak mengizinkan, jangan paksa. Karena akan membuat jadi penderitaan, jadi kesedihan buat keluarga kita. Itu yang saya bisa sarankan. Itu sesuatu yang wajar sih, Seni. Saya pun mengalami seperti itu. Tapi karena belum bisa cukuran, ya sudah jalanin aja kehidupan kita, nggak apa-apa. Ringan aja, menganggap ya memang kita harus mengalir aja dalam hidup seperti itu. Jadi jangan jadi beban gitu ya. Nggak apa-apa meditasi itu adalah sesuatu yang bagus karena kita belajar nekama, pelepasan. Nekama parami itu adalah salah satu bentuk parami yang baik karena kita melepas ya. Em, Ya itu, tapi kita harus menyadari kita masih berumah tangga. Dan nggak apa-apa meditasi terus supaya batin kita bisa damai. Pada ini akan bermanfaat nanti pada saat kita meninggal tentunya. Oke, ada lagi enggak? Kayaknya udah nggak ada lagi ya sis ya. Iya, sepertinya sudah habis. Gimana teman-teman yang dari Zoom? Apakah masih ada? Satu lagi nih kalau masih ada. Tidak ada. Sudah terwakili semua oleh pertanyaan yang sudah ditanyakan ya barangkali. Ya, Kalau semoga misalnya, menjawab ya Bro Sis ya. iya. Dan kalau memang ada pertanyaan lanjutan, silakan ditanyakan. Namun berbayar ya sis ya Brenda. Iya. Oke. Nggak apa sih kalau mau tanya-tanya yang eh, tidak memakan waktu terlalu banyak dan jangan kecil hati kalau saya tidak langsung menjawab karena pagi biasanya kan saya kerja dengan klien kalau lagi kerja saya Mm-mm. tidak pegang-pegang HP tentunya. Nanti setelah saya selesai kerja sore-sore biasanya saya jawab seperti itu. Baik, saya izinkan saya berbagi jasa. eh, Oke. Butuh sharing ini lagi ya, sharing screen lagi supaya yang Boleh lain silakan. bisa mengikuti.
Oke, mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Buddha. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk eh, berbagi dhamma malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan keliru, baik di kehidupan ini, di kehidupan-kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Oke, sis. Terima kasih Sis Brenda untuk materi dan diskusi pada malam hari ini yang luar biasa sekali. Terima kasih untuk Romo Ramani, teman-teman sedama yang telah bertanya, berdiskusi bersama, berpartisipasi ya, menyimak juga diskusi kita pada malam hari ini. Dan selanjutnya marilah kita bersama-sama menutup sesi ini dengan memanjatkan nama Kara Patah. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakhato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sampai saat Bhawantu Spitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Makasih, Marilah Sis kita Brenda. menyaksikan Makasih. beberapa pengumuman ya dari rekan-rekan Dhamma Meta Jember. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Makasih ya. Terima kasih Sis Foni. Iya. Terima kasih semuanya. Oh, tiap hari masih ada ya? Ini udah Meta Jember ya? Iya, betul. Oh, Nanti saya akan di-share. Oh, saya baru tahu. Stay tune di YouTube-nya. Ini ada channel YouTube-nya Dhamma Meta Jember. Boleh di-subscribe ya, Sis. Iya. Saya baru tadi lihat Sis Brenda punya IG, jadi saya join. Saya pikir udah nggak ada. Iya. Dulu sering join waktu pandemi. Tiap malam kita biasa join. di Selasa, Kamis gitu. Oh, Selasa, Kamis sekarang ya? Saya sulit ya, sis. Tahu juga jadwalnya. Nanti diinfokan. Oh, iya, dulu kan setiap hari dikirimin itunya melalui WhatsApp. Sekarang udah enggak, jadi saya pikir udah berhenti. Iya, boleh di-follow juga, ada ini apa namanya, website dan Instagramnya. Oke. Terima kasih ya Sis Foni sudah join pada malam hari ini. Sehat selalu. Sama-sama. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Baik teman-teman sedama, demikianlah diskusi kita pada malam hari ini. Semoga semuanya sehat, bahagia di rumah, senantiasa bersuka cita, dan kita semua terbebas dari segala bentuk luka batin. Ya, saya Meta sebagai moderator undur diri. Sotihotu, Namo Buddhaya. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya.